warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardayomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Hukum Agraria tentang hak tanggungan. Jadi hak tanggungan itu adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dengan kata lain, hak tanggungan ini adalah instrumen sebagai penjamin agar debitur ini taat dalam melunasi utang yang diberikan oleh kreditur sehingga kreditur pun dapat merasa aman begitu. Kemudian dasar-dasar hak tanggungan, dasar hukumnya. Dasar hukum dari hak tanggungan ini tentunya ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 25, 33 dan 39 mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan sebagai objek hak tanggungan dan pasal 51. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPPN Nomor 3 Tahun 1996, kemudian Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1996, kemudian yang terakhir ada Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1996 tentang pendaftaran hak tanggungan. Dan ada ciri-ciri dari hak tanggungan ini. Yang pertama adalah hak tanggungan memberikan kedudukan istimewa kepada kreditor sebagai pemegang hak tanggungan. Kemudian hak tanggungan ini mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek itu berada. Kemudian yang ketiga, perlindungan yang seimbang bagi debitur, pemberi hak tanggungan dan pihak ketiga. Meskipun ini bentuk jaminan terhadap debitur kepada kreditur, namun kedudukan mereka berdua itu seimbang. Kemudian memenuhi asas spesialitas dan publisitas. Kemudian yang terakhir, mudah serta pasti pelaksanaan eksekusinya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hak tanggungan. Yang pertama, kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai hak diutamakan mendahului dari kreditor-kreditor lainnya. Jadi yang memegang hak tanggungan didahulukan haknya dari kreditor-kreditor lainnya. Kemudian hak tanggungan tetap membebani objek hak tanggungan di tangan siapapun benda tersebut berada. Kemudian hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi. Hak tanggungan pada hakikatnya merupakan aksesorir pada perjanjian pokok. Oleh karena itu hak tanggungan tidak dapat lahir dari kalau tidak ada perjanjian pokok. Kemudian yang kelima, pemegang hak tanggungan tetap berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya. Yang keenam, kemudahan dan kepastian dalam eksekusi. Kemudian kepastian tanggal kelahiran hak tanggungan. Selanjutnya tahap-tahap pemenuhan dan cara pembebanan hak tanggungan. Yang pertama, tahap pemberian hak tanggungan dengan dilakukannya atau dibuatnya akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT. Kemudian yang kedua, tahap pendaftaran hak tanggungan oleh kantor pertanahan yang menandakan saat lahirnya hak tanggungan tersebut. Secara singkat, itulah proses lahirnya dari hak tanggungan. Kemudian objek hak tanggungan. Apa kemudian yang disebut sebagai objek hak tanggungan? Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan umum angka 5 dan penjelasan pasal 4 ayat 1, objek hak tanggungan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dinilai dengan uang karena yang dijamin oleh debitur kepada kreditur ini adalah suatu yang bernilai uang. Kemudian yang kedua, termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum karena harus memenuhi syarat publisitas. Yang ketiga, mempunyai sifat dapat dipindah tangankan karena apabila debitur cedera janji atau wan prestasi, benda yang akan dijadikan jaminan tersebut bisa dijual oleh kreditur. Kemudian memerlukan penunjukan dengan undang-undang. Yang saya sebutkan tadi bukan objek secara pasti, namun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menentukan objek tersebut. Oleh karena itu, yang merupakan objek dari hak tanggungan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 mengenai hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan. Yang pertama adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Kemudian yang terakhir, apa sih yang menyebabkan hapusnya hak tanggungan? Hak tanggungan pasti hapus jika yang pertama
hapusnya utang yang dijamin sebagai konsekuensi sifat dari asesuir hak tanggungan itu sendiri. Kemudian dilepaskannya hak tanggungan oleh kreditor pemegangnya yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis mengenai dilaksanakannya hak tanggungan yang bersangkutan kepada pemberi hak tanggungan. Kemudian pembersihan hak tanggungan yang bersangkutan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pembeli tanah yang dijadikan jaminan. Yang kemudian hapusnya hak atas tanah yang dibebangi hak tanggungan yang bersangkutan.